kita stoplah ini perkara dengan cara tinggal Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya kan yang asli. Saya yakin itu. Itu aja supaya ini habis waktu kita, biaya ongkos yang mahal dan terjadi perpecahan di masyarakat. Pak, izin ya Pak ya, saya coba berkomentar dan menanggapi tentang pernyataan Bapak atau pemikiran Bapak yang seperti di video tadi. Saya ingin menanggapi dengan serius ya Pak ya. Jadi begini ya Pak Kala ya, saya ini adalah orang yang waktu itu mendukung Bapak waktu berpasangan dengan Bapak Jokowi 2014 Pak. Nah, saat itu kan Bapak waktu mendaftar di KPU kan, Bapak kan bersampingan tuh dengan Bapak Jokowi. Bapak juga kan ada juga menyerahkan ijazah asli. Nah, ini loh ijazah asli saya di KPU kan, disaksikan para wartawan, para jurnalis, dilihat banyak orang kan Pak. Ada kok videonya waktu Bapak mendaftar itu. Karena saya pendukung Bapak di 2014 dengan berpasangan dengan Bapak Jokowi. Ini loh ijazah asli, ini fotokopinya yang berlegalisir. Nah kan begitu Pak, cara mendaftar itu kan begitu Pak. Nggak ada menyerahkan fotokopi doang, pasti diperlihatkan ijazah aslinya, ini legalisirnya, kan begitu. Bapak itu kan sebagai seorang mantan pejabat publik, nah, seorang pengusaha juga. Nah, kenapa Bapak mau-maunya ikut-ikutan seperti kehendak jongos-jongos Bapak, seperti Roy, Anies, nah, yang congor-congornya, yang sukanya menebarkan fitnah, menebarkan kebencian. Dan yang saya heran Pak Yusuf Kala ya, yang saya heran tuh kenapa orang-orang yang sakit hati dengan Bapak Jokowi, yang pecatan Bapak Jokowi, itu menjadi jongos Bapak. Itulah saya heran tuh kenapa gitu loh Pak. Anies dendam dengan Bapak Jokowi karena dipecat jadi menteri, jongos Bapak juga. Congornya di mana-mana. Gitu kan. Begini, menjelek-jelekan pemerintah. Roy Suryo juga menteri dari partai yang biru itu. Nah, itu juga dipecat Bapak Jokowi, daerah Bapak Jokowi, ya kan, jadi menteri. Sakit hati dengan Bapak Jokowi, terus menjadi jongos Bapak juga. Saya heran kenapa gitu loh. Saya heran kenapa orang-orang yang dipecat Bapak Jokowi, yang sakit hati dengan Bapak Jokowi, yang balas dendam dengan Bapak Jokowi itu menjadi jongos Bapak gitu loh. Akhirnya congornya di mana-mana Pak, ndak karuan Pak. Saya heran begitu loh Pak. Nah, seharusnya Bapak itu mantan pejabat publik yang dulu berdampingan dengan Bapak Jokowi, harusnya Bapak itu harusnya bersikap netral Pak. Saya berharap Bapak Jokowi itu tetap lanjut di pengadilan, karena langkahnya itu tepat untuk menegakkan keadilan, kebenaran di pengadilan melalui jalur hukum. Harusnya Bapak ngomong begitu. Nggak perlu Bapak, harusnya Jokowi tinggal perlihatkan aja lah ini. Kan sudah diperlihatkan Pak, waktu di Polda Metro Jaya sudah diperlihatkan saat gelar perkara diperlihatkan. Jongos Bapak itu, yang Roy Suryo itu, congornya tetap ngomong Pak. Kalau ibaratkan tuh tidak asli katanya. Tetap dia tidak percaya Pak. Nah, semua tidak dia percaya Pak. Nah, jadi harusnya Bapak, makanya langkah Bapak Jokowi itu untuk menempuh ke jalur hukum untuk di pengadilan itu sah dan tepat benar. Jadi jongos-jongos Bapak seperti Anies, Roy Suryo yang sekarang ini Pak, mereka itu kan Pak orang-orang yang bego Pak. Nah, Bapak jadikan jongos Bapak. Nah, terus congornya, ya Bapak tahu sendirilah bagaimana di depan publik itu congornya. Jadi cukup mereka aja Pak, Anies dan Roy Suryo ini aja Pak yang jongos Bapak, yang ini, yang dua ini yang bego Pak. Jadi kalau bisa Bapak Yusuf Kala itu jangan Pak, jangan ikut-ikutan gitu loh. Harusnya Bapak Jokowi support, dukung. Artinya
apa yang dilakukan Bapak Jokowi itu tepat dan benar untuk memastikan kepastian hukum. Nah, begitu Pak, harusnya. Terus di situ ada pernyataan Bapak, ini buang-buang waktu, terus biayanya mahal, banyak habis. Nah, biayanya mahal. Nah, jadi pertanyaan lagi Pak, akhirnya netizen bertanya lagi Pak, kenapa Bapak yang mengeluh biayanya mahal, buang-buang waktu? Nah, emang Bapak ikut membiayai mereka? Nah, ini akhirnya kan jadi pertanyaan publik Pak. Akhirnya jadi pertanyaan publik kan Pak. Bapak sampai ngeluh, biayanya mahal lagi ini tak waktu begini. Nah, masyarakat ibarat kata jadi terpecah belah. Enggak ada Pak yang terpecah belah. Yang memecah belah justru jongos-jongos Bapak itu Pak, dengan congornya itu Pak. Kalau masyarakat lain enggak ada Pak, aman-aman aja Pak, tidak ada terpecah belah. Hanya saja berbeda. Yang pintar dan waras Pak, yang tidak bego itu berpikir sah, Bapak Jokowi itu sah, ijazahnya asli. Karena apa? Yang mengeluarkan sudah mengakui. Hanya jongos Bapak itu, yang orang sakit hati itu, yang sekarang Bapak pelihara itu aja Pak yang mengatakan ijazah Bapak Jokowi palsu Pak. Jadi itu aja ya Pak Yusuf Kalla. Artinya itulah yang ibaratkan tanggapan saya yang dengan serius ini. Jadi cukup yang Anies dengan Roy Suryo ini aja yang bego Pak. Kalau bisa Bapak jangan deh. Karena saya dulu 2014 mendukung Bapak loh Pak, 2014. Jadi itu aja ya Pak Yusuf Kalla ya. Artinya nggak usah ikut-ikutan Pak. Nah, Bapak jalankan aja usaha Bapak gitu loh. Nggak usah ikut-ikutan. Biarkan aja Bapak Jokowi menempuh jalur hukum. Oke Pak, terima kasih.